mau cerita ke kalian tradisi ulang tahun di Belanda gimana sih, yang menurut gue cukup unik dan beda banget sama tradisi ulang tahun di Indonesia gitu. Yang pertama, ulang tahun di Belanda itu penting banget, sampai-sampai orang mungkin lebih ke zaman dulu kali ya, mereka tuh harus punya kalender ulang tahun yang dipajang atau dipasang di WC, di toilet gitu loh, supaya mereka nggak lupa. Karena kan biasa kalau di toilet gitu kita kan mikir sendirian, nggak ngapa-ngapain, jadi tuh mereka ada tuh kalender ulang tahun di toilet. Tapi kalau zaman sekarang kan udah ada handphone, smartphone, jadi pasti mereka punya ulang tahun setiap orang di situ, mau teman kerja, tetangga, yang kalau tetangganya kenal ya, terus temen, keluarga, itu pasti mereka punya gitu loh. Yang menurut gue di Indonesia kan kita nggak segitunya ya, paling ulang tahun keluarga deket aja, yang keluarga inti pasti kita tahu. Tapi yang keluarga jauh kayak sepupu apa segala macam, kadang kita nggak tahu ya. Tapi di sini tuh mereka tahu gitu loh, mereka tuh harus banget ngucapin pas hari ulang tahunnya itu. Kalau nggak ngucapin tuh kayak teman kerja gue ya, kalau misalnya ada yang ulang tahun, mereka bakal bilang, hari ini tuh si ini ulang tahun lo, lu udah ngucapin belum, kayak gitu-gitu. Jadi penting banget. Jadi kalau kalian punya pacar orang Belanda atau lagi deket sama orang Belanda, kalian harus tahu ini, setiap ulang tahun itu penting. Jadi cari tahu ulang tahun mamanya dia kapan, ulang tahun bapaknya dia kapan, ulang tahun keluarganya dia lah at least kapan gitu loh. Terus yang kedua, kalau ulang tahun di sini yang diucapin itu bukan cuman yang ulang tahun, tapi juga keluarganya diucapin, sama pokoknya semua orang yang berhubungan sama yang ulang tahun itu diucapin selamat ulang tahun gitu. Jadi misalnya nih gue kan ke rumah kakaknya Matias, nanti banyak orang dong di situ, banyak keluarga, anggota keluarga lain. Gue bakal bilang ke setiap orang, setiap anggota keluarga kalau selamat ulang tahun ya buat si ini, misalnya Matias yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya buat Matias, selamat ulang tahun ya buat Matias gitu. Setiap orang kita harus bilang ya. Itu aneh banget kan, biasanya kan kalau kita nggak ngucapin ulang tahun ya cuman ke yang ulang tahun aja gitu. Kalau di sini enggak gitu, di sini tuh yang diucapin semua orang, biarpun di situ ada temennya, misalnya temennya yang ulang tahun, kita harus bilang selamat ulang tahun ya buat temen lo, kayak gitu. Jadi itu menurut gue unik banget dan agak lumayan capek sih kalau misalnya banyak banget gitu orangnya, lo mesti bilang selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Jadi kadang gue cuma bilang hai semuanya, selamat ulang tahun ya, kayak gitu biar nggak usah ke satu-satu orang ya. Terus biasanya waktu kita misalnya kalau ulang tahunnya dirayain gitu, biasanya sih anak-anak dirayain ya, atau ulang tahun angka-angka besar kayak 20, 30, 40, 50, 60 biasanya dirayain kayak gitu. Yang 50, ulang tahun ke-50 biasanya lumayan gede dirayainnya, karena kan kalau di sini dibilangnya itu umurnya Abraham sama Sarah gitu. Jadi kalau mereka udah umur 50, mau laki-laki atau perempuan, biasanya dipanggilnya Abraham kalau laki-laki, kalau perempuan dipanggilnya Sarah gitu. Artinya panjang umur aja sih. Yang unik lagi dan yang beda menurut gue dari Indonesia adalah kalau misalnya kita datang ke rumahnya mereka, kita kasih kado kan. Nah, kadonya itu bakal langsung dibuka di depan kita, di depan semua orang gitu. Jadi nggak disimpan dulu, dibuka nanti pas orang-orang udah pulang, enggak. Jadi kita kasih kado dan dia bilang oh terima kasih, langsung dibuka kadonya. Dan kalau misalnya dia udah punya kadonya, dia bakal bilang gue udah punya kado ini, dia bakal berhak balikin kadonya gitu kalau dia nggak mau ya. Dan kita juga sah-sah aja bilang ke mereka kalau udah punya kasih tahu ya, nanti biar kita tuker atau segala macem. Jadi kalau misalnya kalian dikasih kado ke orang Belanda, simpen bondnya, karena siapa tahu mereka udah punya, kalian bisa tuker ke barang lain gitu loh. Jadi biasanya di sini kalau ngasih kado itu, kalau ke anak-anak ya mainan lah ya, tapi kalau ke orang yang udah dewasa sih kebanyakan ngasihnya gift card, kayak gift card buat belanja baju kali, shopping, fashion shopping, atau gift card buat ke spa, gift card buat macam-macam deh. Jadi kalau gift card itu kan mereka bisa pakai kapan aja dan sesuai keinginan mereka ya. Jadi kalau misalnya kita yang ngasihnya udah baju, kita udah beli bajunya kan belum tentu mereka suka gitu loh. Jadi kebanyakan kalau untuk orang dewasa ngasihnya gift card.
Terus pas kita datang ke rumahnya itu langsung disuguhin minum otomatis dan disuguhin kue tart. Jadi di sini nggak ada prosesi potong kue dan tiup lilin tuh nggak ada. Gue nggak pernah, kayaknya selama gue ulang tahun di Belanda gue nggak pernah tiup lilin lagi deh, sedih ya. Tapi memang di sini tradisinya nggak kayak gitu, tapi mereka harus ada kue tart gitu. Jadi pas kita datang ke rumahnya, mereka bakal tanya, biasanya ada pilihannya, tartnya ada rasa apa gitu kan, biasanya 2 atau 3 rasa gitu, tergantung orang-orang yang diundang ada berapa banyak. Kalau misalnya lumayan banyak, biasanya mereka kasih beberapa rasa, mereka tanya mau tart rasa apa gitu. Jadi pertama banget itu pasti tart. Kalau di kita kan biasanya potong kue dulu, tiup lilin, nyanyi bareng segala macam ya. Di sini enggak gitu. Dan habis itu baru deh ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya undangannya buat makan siang, baru deh makan siang. Kalau undangan makan malam, baru makan malam kayak gitu. Terus yang unik lagi di sini kalau ulang tahun itu, di Indonesia juga sih, kalau kita ulang tahun kan kita traktir teman-teman kita ya. Di sini juga kalau ulang tahun kita traktir, misalnya kayak gue kerja di kantor, gue bawa kue gitu ke kantor atau bawa coklat apa, cemilan makanan lah apa ke kantor untuk dibagi-bagiin ke orang kantor gitu, dan mereka kasih kado biasanya kita. Tapi jarang sih mereka kasih kado setiap tahun, biasanya angka-angka besar ya, kayak kemarin gue ulang tahun umur 30 mereka kasih kado gitu loh. Tapi kalau yang ulang tahun biasa-biasa aja biasanya mereka kasih bunga kayak gitu. Jadi yang ulang tahun itu bawa sesuatu ke kantor untuk dimakan bareng-bareng. Kalau anak-anak biasanya orang tuanya nyiapin kayak cemilan kecil atau kayak treat, kayak apa sih, dibungkus kecil-kecil gitu, entah permen kah, entah cookies kali, kue-kue kecil-kecil dibungkus gitu, terus nanti dibagiin ke teman-teman kelasnya, biasanya kayak gitu. Dan di Belanda juga kalau kita traktir orang gitu, itu mereka nyebutnya juga traktir ya, jadi sama bahasanya. Sebenarnya sih budaya traktir itu kayaknya sama ya sama Indonesia. Waktu gue tinggal di Malaysia itu malah beda budaya traktirnya, yang ulang tahun malah ditraktir bukannya mentraktir. Jadi waktu gue di sana gitu, teman-teman kerja gue pada nanya gitu kan, Maria mau makan apa? Maria mau makan apa? Waduh, banyak banget gitu kan yang nanya, dari departemen ini, departemen itu, karena kan gue kerja bareng sama beberapa departemen gitu. Waduh, gue mesti bayar berapa nih? Biasanya kan soalnya kalau kita traktir itu benar-benar teman-teman deket ya, jarang gitu teman kerja ditraktir. Dan ini semua teman kerja tuh nanya, lu mau makan apa, mau makan apa? Terus gue mikir, aduh gimana nih? Yaudah deh, gue bilang makan di sini aja yuk, makan di restoran. Ada restoran dekat restoran Prancis gitu dekat kantor, makan di sini aja yuk gitu. Yaudah, jadi kita lunch di sana, makan siang. Itu gue nggak tahu tuh tradisinya gimana gitu kan. Pas udah mau bayar gitu, gue mau bayar, terus mereka bilang, nggak usah, ini kan kamu ulang tahun, jadi kamu yang kita bayarin. Oh gitu. Tahu gitu gue makan banyak. Jadi gitu kalau di Malaysia yang ulang tahun yang ditraktir sama, jadi mereka patungan gitu biasanya. Kalau di sini kita yang mentraktir. Jadi gitu, kita udah mau nyampe ke rumah kakaknya. Kayaknya gue nggak bakal bisa bikin video di sana karena privacy di sini kan dihargai banget ya, dan gue juga nggak mau bikin orang jadi nggak nyaman. Makanya di video kali ini gue cuma mau cerita aja ke kalian gimana sih budaya ulang tahun di Belanda, dan semoga bermanfaat buat kalian yang mau ke Belanda. Sekali lagi buat kalian lagi PDKT sama orang Belanda, jangan lupa tanggal ulang tahunnya. Lebih oke lagi kalau kalian tahu tanggal ulang tahun nyokapnya, bokapnya, kakaknya, entahlah siapa yang dia sayang gitu kan. Itu pasti deh wow. Oke, kalau kalian suka sama video ini, please like dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Doei!